Ya baik Mas, selamat pagi sebelumnya. Pagi Mas, Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? dengan Mas Angga. Mas Angga. Ya, Nah Mas Angga kalau boleh minta ucapannya untuk HUT Jakarta yang ke-497 gimana nih Mas? Oke, baik. Selamat ulang tahun untuk Jakarta. Semoga terhindar dari macet lagi. Terus tentunya sejahtera terus lah, semakin maju. Semakin maju ya, mungkin Iya. harapannya gimana Mas? Harapan kedepannya lebih baik, terus lebih gimana ya? Pokoknya lancar lah dalam segala hal pun. Terus lebih tepatnya semoga makin maju untuk Semakin maju. kota Jakarta. Tapi kalau menanggapi Jakarta ini kan sudah tidak menjadi ibu kota, gimana Mas sebagai warga Jakarta? Oh, menurut saya sih nggak jadi masalah ya itu, karena kan tetap Jakarta tuh sebagai ikon gitu kan dari negaranya sendiri gitu di Indonesia, dan lebih tepatnya semoga nanti nggak jadi ibu kota lagi, tetap stabil kotanya, tetap jadi kota yang terkenal maju gitu. Oke baik Mas, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa kalau boleh tahu namanya? Nayara. Nayara. Aurel. Nah, Nayara ini kalau boleh minta ucapan buat Jakarta HUT ke-497 gimana ucapannya? Selamat ulang tahun buat Jakarta. Semoga tambah baik iya. Terus makin berkembang lagi. Kalau untuk harapannya gimana nih? Apakah semakin baik atau biar gak macet atau gimana? Iya, Semakin semoga nggak macet juga, ngurangin polusi, terus makin baik kotanya. Gak banjir juga. Iya. Ini kalau boleh tahu nanti kan Jakarta nggak jadi ibu kota lagi. Gimana tanggapannya nih? Sedikit sedih sih. Sedikit-sedih. Iya. Kenapa tuh kalau Iya. sedihnya kenapa? kalau karena boleh tahu? kayak Jakarta tuh udah nyantol banget buat jadi ibu kota gitu. Udah cocok banget. Cocok banget ya. Tapi Iya. kalau harapannya nih gimana sebagai warga Jakarta dengan tidak jadinya Jakarta jadi ibu kota lagi? Ya, semoga nggak apa nih kalau Jakarta kedepannya harapannya gimana? Walaupun nggak jadi ibu kota. Semoga tetap sama gitu, nggak Iya. ya. Terus sama vibes-nya gitu nggak berubah. Nggak berubah. Terus kalau misalnya dari situasinya tetap harapannya gimana? Semoga lebih baik lagi. Tetap baik. Ya. Oke, baik, terima kasih ya. Iya. Ya Ibu, selamat pagi sebelumnya. Pagi. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ya, Farida. Farida. Dan Ibu siapa? Ibu Yani. Ibu Yani. Ini kalau kita boleh minta ucapan untuk HUT Jakarta yang ke-497 gimana Bu? Siap. Ucapannya semoga Jakarta lebih baik, ya, tidak macet, lagi, harga sembako murah, dan lebih indah lagi kotanya, lebih bersih. lebih bersih, semangat lagi orang Jakarta. Ya, mungkin untuk harapannya gimana Bu harapannya? Harapannya ya kedepannya untuk lebih baik Ya. lagi, lebih bagus lagi. Sekarang sudah semakin tertata Jakarta, apalagi alat transportasinya sudah lebih baik, sudah semakin maju. Ya itu aja sih. Itu aja. Tapi ini kan informasinya juga Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota ya. Nah, ini Ibu sebagai warga Jakarta gimana Bu perasaannya? Ya agak sedikit gimana ya gitu. Senang sih ya. Agak senang tapi agak bercampur agak- sedih juga iya. gitu. Karena Kenapa Bu, kan- kalau boleh tahu? Karena macet. Oh, macet. Terus apa lagi kalau tahu? Terus banyak pembugaran jalan gitu kan yang bikin macet itu. Gitu. Macet itu. Tapi Ya. kalau untuk harapannya kan karena sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Gimana Iya. Bu harapannya walaupun udah nggak jadi ibu kota? Ya moga Ya. maksudnya tetap jaya lah seperti sedia kala, Maju ke tidak depan. tidak kalau tentang nggak jadi ibu kota jadi semakin sepi enggak juga, mudah-mudahan lebih baik lagi. Tetap rame ya. Ramai lagi ya. Oke Ibu, terima kasih dan selamat Iya. melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke. Pagi Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? dengan Ibu Rini. Ibu Rini. Nah, Ibu Rini kalau boleh minta ucapan untuk HUT Jakarta yang ke-497 gimana Bu? Semoga Jakarta lebih baik kembali, lebih maju, lebih sukses kembali, lebih berjaya, pokoknya lebih banyak perubahan ya untuk Jakarta semuanya ya. Mudah-mudahan kayak bansos-bansos semuanya Jakarta lebih menyeluruh ya perbantuannya, itu aja. Tapi kalau untuk harapan sendiri gimana Bu? Kalau harapan Jakarta alhamdulillah udah lebih baik lagi, dari pembangunan semuanya ya lebih bagus lagi, pokoknya ditingkatin kembali deh Pak. Nah ini kalau dengar kan Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, gimana Bu sebagai warga Jakarta? Kalau untuk ibu ya karena kan pindah kan ke IKN Kalimantan ya semoga walaupun dia pindah tetap Jakarta lebih maju juga, walaupun tidak
sebagai ibu kota kembali ya. Tapi tetap lebih bagus lagi. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi, berjaya kembali. Oke, terima kasih Ya. Ibu. Ya Ibu, sebelumnya selamat sore. Sore. Kita ini boleh berbincang sedikit. Ini kan ada pembahasan terkait Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota. Mungkin tanggapannya seperti apa sebagai warga Betawi? Ya, kalau misalnya memang seperti itu kan, daerah khusus Jakarta sudah ada undang-undangnya. Artinya mungkin tahun depan Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. Hal ini memang sudah menjadi perhatian dari teman-teman pegiat kebudayaan di Lembaga Kebudayaan Betawi maupun di Dewan Kesenian Jakarta. Tentu saja dengan tidak jadi ibu kota, Jakarta harus punya warna yang lebih khas. Warna apa yang ingin ditonjolkan sebagai sebuah kota. Nah, kami berharap dalam hal ini kebudayaan Betawi itu menjadi tuan rumah. Dan itu memang sudah ada di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa warna kebudayaan inti di Jakarta, jadi kita tidak menyebut asli ya, tapi inti itu adalah kebudayaan Betawi dan kebudayaan lainnya yang hidup di kota Jakarta. Artinya sebagai sebuah kota yang sejak ratusan tahun lalu memang coraknya terbuka, heterogen, ciri khas itu pasti ada. Jadi kami terbuka terhadap kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Jakarta tanpa meninggalkan warna lokal dalam kebudayaan di kota ini. Ya, mungkin ini harapan mungkin kan nanti juga mungkin masih ada perubahan juga ya Bu. Betul. Apakah nantinya ada perubahan yang signifikan dari perpindahan ibu kota ini gitu? Iya, pasti karena kalau misalnya ibu kota sudah tidak di Jakarta, pendapatan asli daerah kan akan menurun ya. Kalau tidak salah, PAD asli Jakarta itu 80 miliar. Nah, mungkin sekitar 2% itu akan turun setelah tidak lagi di Jakarta ibu kota, akan ke IKN. Tapi ini suatu hal yang masih besar PAD-nya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di sekitar. Tapi masalah-masalah yang ada di Jakarta itu juga banyak. Paling besar itu macet, kemudian banjir. Dan ini kan masalah yang banjir dan macet ini masalah yang memang sudah puluhan tahun ada di Jakarta dan tidak bisa selesai mungkin dalam 1 atau 2 periode. Saya membaca dari Undang-Undang IKN yang baru itu akan dibentuk Dewan Aglomerasi. Entah Dewan Aglomerasi ini nanti di bawah Presiden atau Wakil Presiden. Jadi pembangunan di Jakarta itu semua harus berbasis kepada lingkungan, ekosistem. Kita memang sudah banyak merusak alam ya, tapi itu juga karena faktor beban Jakarta itu berat karena di ibu kota, artinya pembangunan, kemudian migrasi dan segala macam itu banyak di sini. Nah, kalau dia tidak lagi jadi ibu kota, pertama dari segi hilir, artinya daerah-daerah yang tadinya tertutup dengan mungkin bangunan beton, itu ruang terbuka hijau juga akan lebih banyak ya porsinya. Sepertinya belum mencapai 20%. Nah, mungkin nanti bisa lebih dari 20%. Kemudian ada rancangan undang-undang juga yang saya baca itu akan ada dana kelurahan. Dana kelurahan itu mungkin sekitar tidak sampai 5% sih sebenarnya, itu masuk kalau di daerah-daerah lain, di provinsi lain itu adalah dana desa. Nah, tapi dana kelurahan ini juga belum jelas, artinya belum ada perpresnya, belum diketok. Nah, kita harus perjuangkan ya, maksudnya baik orang Betawi maupun warga lain ya. Karena kenapa? Karena memang sumber-sumber pelaku kebudayaan, pembangunan itu sebenarnya kan jatuhnya di kelurahan. Baik dari irigasi, pembangunan jalan, kita menggerakkan literasi, sanggar tari, sanggar hadrom, marawis, itu semua adanya di kelurahan. Nah, itulah yang harapannya bisa terrealisasi ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Untuk budaya-budaya apa saja yang perlu ditekankan ini setelah tidak menjadi ibu kota? Budaya-budaya apapun yang hidup di Jakarta itu semuanya pasti mendapat porsi dan perhatian. Akan tetapi Betawi ini menjadi pemersatu, jadi bukan penghalang. Saya itu kemarin ngelihat ada poster lenong Betawi tapi yang main orang Batak. Nah, itu kan artinya sebenarnya budaya Betawi ini punya potensi untuk merangkul lagi kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di Jakarta kan. Apalagi kalau kita berkaca pada sejarah dari 5 abad sebelum Masehi ya, kalau kita melihat bagaimana proses pembentukan orang Betawi itu, dia memang merupakan campuran dari berbagai suku yang hidup dan bergaul
campur maur gitu ya, bercampur baur, kemudian kawin, dan akhirnya membentuk satu identitas baru yang namanya Betawi. Jadi kalau kita belajar kebudayaan Betawi, misalnya dari tarian, dari makanan, kemudian musik, kita akan melihat adanya pengaruh-pengaruh budaya lain. Jadi Betawi itu dari dulu tidak pernah menghalangi adanya budaya lain ya, justru dia merangkul dan melebur dan akhirnya menjadikan budaya-budaya itu sebagai corak Betawi gitu. Mungkin ini kan juga tadi membahas terkait Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota. Mungkin dari sisi keuntungan dan mungkin dari sisi kekurangan seperti apa? Kalau kekurangan tentu saja pasti tadi investasi kan ya, investasi akan tidak terlalu tersentral ke Jakarta. Sebenarnya itu bagus karena memang yang diharapkan kan pemerataan. Bagaimana sebuah kota itu tidak lagi menanggung sebuah beban terlalu besar. Dan banyak hal yang terjadi kan karena memang proses pembangunan itu termasuk meniadakan atau bahkan menyingkirkan ya penduduk asli, karena sejarahnya kita tahu banyak kayak kawasan Senayan itu kan banyak yang digusur, kemudian pindah ke Kuningan, kemudian pindah ke Tebet dan lain sebagainya. Tapi keuntungannya ini peluang menurut saya bagaimana supaya kita sama-sama berkolaborasi, orang-orang yang ada di Jakarta, baik dari pemangku kepentingan, kemudian para seniman, budayawan, para pemikir, tenaga ahli, kok kita sama-sama berkolaborasi untuk merundingkan Jakarta itu mau dibawa kemana sih sebenarnya, warna lokal apa yang ada di Jakarta. Tentu saja yang selama ini sudah terlihat kan memang Betawi ya, tapi tentu saja kita akan membuka peluang lagi, membuka kesempatan lagi, karena intinya Jakarta itu akan menjadi kota global dan kota kreatif. Artinya segala event-event yang bersifat internasional, kemudian festival, itu perlu diusahakan karena itu memang sudah menjadi amanat undang-undang. Saya termasuk dengan teman-teman di Dewan Kesenian Jakarta, itu pada tahun ini akan mengadakan Jakarta International Literary Festival. Jadi festival sastra yang bersifat internasional ini kan fungsinya untuk memperkenalkan Jakarta, kemudian juga memperkenalkan pemikiran para sastrawan dan seniman tentang kota ini, tentang tema yang akan kami angkat nantinya juga tentang lingkungan hidup kepada para pembaca ataupun publik yang lebih luas. Diharapkan nanti sifat internasional ini kan adanya pergerakan ya dari kota lain, dari negara lain, dan mereka juga akan mengenal Jakarta dan akan membawa cerita tentang Jakarta kepada kota asal mereka. Jadi Jakarta itu sekarang sudah masuk sebagai UNESCO City of Literature. Nah, mungkin ini terakhir juga kita sebentar lagi kan ada HUT ke Jakarta ya Bu ya. Ya, betul. Jakarta mungkin bisa diberikan ucapan untuk ulang tahun Jakarta dan mungkin harapannya seperti apa untuk Jakarta ke depannya. Oke. Selamat ulang tahun untuk Jakarta yang ke-497. Semoga di usianya yang baru Jakarta itu makin toleran, terbuka, kemudian juga tidak meninggalkan warna khasnya, peduli kepada seniman-seniman tradisional, karena kalau tidak ada para maestro, tidak ada seniman yang mau merawat tradisi, mau melestarikan tradisi, tentu saja kita akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Jadi tetap jaya, kemudian tetap memanusiakan para penduduknya dan semakin semakin sukses dan bermartabat. Oke, bagi Ibu sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan. Ya, terima kasih sama-sama.